Mas, Jadi harus seruput gitu loh. Iya, Minum iya. kopi yang bagus tuh seruput, harus Gitu ya. harus Saya tak ulangi ya. harus ada bunyi serup. Nah, makanya nanti Republik Seruput. Republik Seruput ya. Iya. Inspirasi dari mana tuh nama Republik Seruput? Inspirasinya ya Republik Kayak ya. bikin kerajaan aja. Oh, enggak dong. Republik itu kan justru melawan kerajaan Sorry, ya. kok kerajaan? Kayak bikin sebuah administrasi aja gitu. Republik itu kan artinya kembali ke publik ya. Oh, Republik kembali ke publik. Jadi justru kekuatan sosial, kekuatan komunal, kekuatan masyarakat lah yang diutamakan. Dalam konteks ini kan kemudian kita bicara tentang unity, persatuan. Jadi ngopi itu kan identik dengan kebersamaan. Iya sih. Jadi, Kalau sekarang malah semakin menjadi sebuah tren ya, gaya hidup ya, ngopi itu ya. Kalau dulu kan waktu saya kecil tuh nggak semasif sekarang, warung kopi, kemudian bahasa ayo ngopi, seperti itu. Perkembangan apa sih yang bikin orang tuh kemudian menjadikan kopi itu sebagai sebuah medium untuk silaturahmi lah ya? ya, ya kopi itu kan sejarahnya panjang ya, 3000 tahun. Pertama di Ethiopia. Oh, Ethiopia ada di sini bergerak ya. ke Arab, kemudian bergerak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah dulu ini kan kopi itu termasuk hidden commodity, Kenapa? hidden treasure gitu kan, kekayaan yang disembunyikan. Kenapa? Karena langka, permintaan dunia tinggi, Oh, tidak semua tempat bisa ditumbuhi kopi. Saat itu kan kopi hanya ada satu varietas Arabica yang tumbuh di atas 1000 mdpl. Tidak semua Ethiopia dataran rendah padahal. tinggi. Tinggi Di ya? Addis Ababa ke atas itu pegunungan. Oh, Jadi dia di atas-atas gunung. terus muncul Robusta. Robusta itu baru abad ke-18 masuk 19 ya. Tetap di Ethiopia juga. Ethiopia juga persilangan. Jadi kopi ketika di dataran rendah ternyata bertahan dan justru bentuknya menyerupai pohon. Kalau Arabica kan seperti semak perdu gitu. Iya, iya. Karena buah semakin di daerah tinggi kan semakin mengecil ya, Iya, iya. pohonnya. Nah, dulu dia menjadi satu komoditas yang eksklusif. Buat bangsawan kayak gitu-gitu. Iya, bahkan untuk bangsawan pun kalau di Indonesia kan identik dengan teh. Kopi itu menjadi menjamur setelah ditemukannya Robusta, kemudian Robusta dikembangkan sebagai komoditas yang lebih murah dari Arabica. Lalu Belanda mengembangkan itu di Indonesia gitu kan. Dan kopi ini kan sebenarnya Sejak punya, dibukanya jalur Jalan Raya Pos itu ya, Posweg itu ya. bahkan kalau menurut saya jalur Jalan Raya Pos itu sebenarnya kan bukan hanya pos gitu kan, tapi juga itu dibangun sebagai sarana distribusi. Jadi untuk mengambil hasil alam. Jadi industri perkebunan pertama di Indonesia itu yang dikembangkan kopi di Jawa. Jadi 1750-an itu kopi dikembangkan besar-besaran. Nanti era Dendles, kemudian dibangun Jalan Raya Pos itu sebetulnya untuk menghubungkan basis-basis produksi perkebunan. Iya, iya, iya. Nggak cuma kopi tapi ya. Awalnya kopi yang paling kopi. masif, karena kalau yang lain itu kan bukan tanaman perkebunan, tapi tanaman hutan. Jadi perubahan moda kolonial dari rempah-rempah hutan menjadi perkebunan itu kan akhir-akhir abad ke-18 masuk ke 19, 1700 akhir, 1800 awal. Nah, itu mulai perkebunan gitu loh. Belanda secara masif mengembangkan perkebunan-perkebunan terutama di Jawa. Kenapa Jawa menjadi pilihan? Karena ada 18 gunung berapi yang sejajar Apa di hubungannya tengah-tengah. tuh? Subur. Ya, pertama subur, yang kedua untuk kultur perkebunan jauh lebih cocok.
Hmm. secara udara, ketinggian, kultur. Itu kan untuk Arabica. Kalau Robusta kan bisa di dataran rendah tuh. Baru kemudian ya, baru kemudian. Awalnya kan yang dibuka pertama kan, kalau Belanda itu kan membangun 9 kota. Kotanya sudah ada, tapi kemudian dibangun sebagai basis produksi. Misalnya Surabaya, Pandaan, Malang, Jogja, Semarang, Salatiga, Jogja, Jakarta, Bogor, Bandung. Nah, tengah-tengah ini kan basis perkebunan, Ya. gitu kan. Di belakang Malang, kemudian Jogja, Bandung yang kita kenal sebagai kota pendidikan sekarang, dulu itu suplai tenaga kerja murah untuk perkebunan. Oh gitu. Nah, sementara kota-kota di pesisir itu sebagai etalase, bongkar muat, gudang. Ya, pastilah namanya pesisir kan, Ya. artinya kan jalur distribusi untuk keluar kan. Ya, Oke. Mas, tapi sebelum ke sana aku pengen nanya dulu soal latar belakang nih kan. Dulu kan kuliah di IAIN, jurusan filsafat, ya. Terus kok tiba-tiba terakhir-terakhir ini atau udah lama saya nggak tahu mulai kapan nyemplung ke urusan kopi ini, terus apa latar belakangnya tuh? jadi filsafat itu kan bicara tentang hikmah, tentang pemikiran, kebudayaan, seperti itu ya. Ya outputnya biasanya orang jadi penulis. Syarat jadi penulis itu apa sih? Kan cuma 3. Membaca, jalan-jalan, diskusi. Ya. Gitu kan? Membaca, jalan-jalan, diskusi. Di 3 aktivitas ini, saya menemukan salah satu perangkat pentingnya itu kopi. Membaca biar kuat melek, biar fokus, konsentrasi, butuh kopi. Oh gitu. Gitu kan? Ya. Jalan-jalan kemana-mana ketemunya kedai kopi, kebun kopi, Ya. mampir ke rumah orang disuguhin kopi, gitu kan. Diskusi juga begitu, diskusi seru kalau ada kopi, gitu kan. Nah, kemudian mulai tertarik ini untuk belajar kopi secara serius. Itu setelah saya ketemu ada teman dari Palestina tinggal di Australia gitu, membawakan saya kopi dari dataran tinggi Golan. Itu tahun 2006. Asad namanya. Pak, ini aku bawa kopi dari dataran tinggi Golan. Kopi ini nggak seenak kopi di negaramu, tetapi ini punya cerita panjang. Sebenarnya bicara kopi itu bukan hanya bicara cita rasa, tapi juga sejarah sosial gitu. Menarik gitu kan. Akhirnya mulai tertarik untuk juga belajar tentang kopi, tidak hanya dari sisi aspek materialnya saja, tapi sejarahnya gitu kan. Sosiokulturalnya juga ya. Ya. Nah, ternyata setelah ditarik ke sana kemari, wah panjang juga ceritanya itu. Tahun berapa tuh? 2006. Mulai tertarik 2006. 2006. Berarti sebelum masuk Lombok ya? Sudah di Lombok itu. Itu ya. Bahkan saya ajak waktu itu Asad dari Jogja ke Lombok. Itu emang tradisi se-Indonesia ya ngopi itu ya? Sedunia bahkan ya Kang Sedunia. ya. Sedunia. Jadi kopi itu sangat penting justru untuk daerah Soalnya subtropis. gini, kalau kayak di negara-negara Eropa itu nggak ada mengenal istilah let's take a coffee time. Banyaknya tea time gitu. Waktu nyantai kayak kita sekarang ini lah gitu. Iya. Jadi itu bedanya. Kalau untuk bersantai itu teh. Kopi itu justru untuk para pekerja. Kopi dibutuhkan untuk kerja. Suhu di bawah 0. Orang boleh minum alkohol, tapi nggak boleh nyopir, nggak boleh masuk kantor. Biar fokus kerja dengan suhu yang sedingin itu, mereka butuh kopi. So kopi itu suplemen penting untuk kerja justru. Beda dengan teh. Time untuk relax. Jadi waktu untuk relax itu ya teh. Gitu. Karena kafeinnya itu mungkin. Kafeinnya. Iya. Nah, sementara kopi tidak tumbuh di daerah subtropis. Bagaimana daerah-daerah yang tidak menghasilkan kopi? Tradisi kopi mereka itu kan mungkin nggak sebesar daerah-daerah penghasil kopi ya? Atau tetap? Justru lebih besar. Karena itu mereka melakukan ekspansi. Maka ada kolonialisme, ada imperialisme. Itu kan dipicu oleh komoditi-komoditi yang mereka tidak ada di negaranya,
tetapi itu dibutuhkan oleh sebagian besar rakyatnya. Sehingga mereka melakukan kolonisasi untuk kepentingan negara-negara yang kuat, yang mampu mengendalikan negara lain untuk memasok komoditas yang dibutuhkan. Salah satunya kopi, kan gitu. Nah, kalau kembali ke... Sebelum lanjut ya, aku tuh di luar kebiasaan lupa ngenalin ya, di tengah-tengah ngenalinnya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini ya banyak yang udah tahu lah di NTB ya, Mas Pao Iben. Nama lengkapnya Ibnu Mudafar ya. Nama Pao itu dari mana? Panggilan kecil. Panggilan kecil. Panggilan olok-olokan sebenarnya. Oh gitu, Pao Iben Mudafar. Jadi beliau ini seorang sarjana filsafat, tinggal di Lombok sejak tahun 2005 kalau saya nggak salah. Ya. 2005. Dan kemudian sekarang melakukan banyak aktivitas, mulai dari menulis, juga sempat membuka kantong-kantong kesenian gitu, dan terakhir ini ya memfokuskan diri untuk mengembangkan kopi di NTB gitu. Nah sekarang salah satu yang dikembangkan itu kan di mana? Di Sembalun ya lokusnya ya? Ya, Sembalun. Jadi Sapit sama Sembalun ya, Lingkar Rinjani lah gitu. Karena untuk basis produksi kopi kan itu sangat cocok gitu. Nah, kalau bicara produksi, kalau kita lihat kebutuhan kopi itu kan sangat tinggi di seluruh dunia, bahkan kopi itu hanya mampu memasok 30% dari kebutuhan dunia. Terus sisanya dari nggak terpenuhi? Nggak terpenuhi, sisanya akhirnya kemudian dibikin imitasinya. Misalnya kopi saset, itu kan kopinya hanya 10%. Oke. Sisanya campuran macam-macam gitu kan, ada beras, ada jagung, ada ya macam-macam ekstrak gitu. Jadi misalnya kayak di Lombok saja itu kok tradisi ngopi gila, kita ke rumah pasti disuguhin kopi gitu. Pasti. Sementara produksi kopi di Lombok ini itu hanya 20% dari kebutuhan. Dari kebutuhan Lombok sendiri? Iya. Wih, berarti kita ngimpor dong? Ngimpor atau itu tadi caranya di mix gitu kan. Nah itu yang membuat kemudian kopi tidak sehat. Banyak orang sebenarnya tidak mengkonsumsi kopi tapi mengkonsumsi gula. Padahal di Lingkar Rinjani itu kan luas banget tuh. Ya. Dan seluas itu pula setahu saya banyak sekali sentra-sentra perkebunan kopi. Enggak ada perkebunan kopi di Lombok. Yang ada hanya tanaman bonus. Oh gitu. Iya. Di Lombok tidak ada yang memang kopi. Baru terakhir-terakhir ini ada di beberapa desa yang mulai fokus lagi ke kopi. Kalau dulu ya, sebelum tahun 70-an, itu kopi cukup berkembang di lingkaran Rinjani, terutama di Sembalun, Arabica. Kenapa terjadi refocusing gitu? Tadinya kopi jadi ke komoditas yang lain? Ya karena ada komoditas lain yang lebih secara ekonomis lebih menguntungkan, lebih cepat. Kalau kopi ini kan, apalagi Arabica, panen hanya setahun sekali. Kemudian hanya tumbuh di wilayah-wilayah tertentu, seperti Sembalun. Sembalun kita tahu misalnya zaman itu belum ada jalan yang bagus ke sana. Otomatis untuk membawa turun orang butuh effort yang lebih tinggi ya, biaya, resiko dan segala macam gitu kan. Kemudian mereka beralih ke tanaman-tanaman jangka pendek. Nah, yang kedua kopi dibeli oleh tengkulak, sehingga harga murah gitu kan. Nah itu dianggap tidak menguntungkan secara ekonomis. Sekarang ketika kopi kembali menjadi tren, kita sudah kehilangan pohon kopi. Masalahnya di situ. Nah kita menumbuhkan lagi kan tidak mudah juga gitu kan. Butuh berapa tahun tuh? 4 tahun paling enggak. 4 tahun. Iya, 3 tahun, 4 tahun. Yang Mas Pao lakukan di Sembalun itu berapa luas? Kita lihat potensinya. Potensi di Sembalun untuk Arabica itu sekitar satu kecamatan saja 6.000 hektar. Kebutuhannya 6 juta bibit.
Nah, sementara yang kita lakukan itu kan pembibitan berbasis masyarakat. Saya ajak masyarakat untuk, ayo kita membuat pembibitan sendiri dong, gitu kan. Nah, ini ya baru sekitar 100.000 lebih sedikit, gitu ya. Iya, iya, at least sudah dimulai lah. Ya, tapi paling tidak sudah memulai. Ya, mengetuk juga supaya pemerintah juga melek. Ini loh, kita punya potensi unggulan. Potensi, karena belum tergarap dengan bagus kan, namanya masih potensi tuh. Iya, 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 iya. Kalau bicara mengenai sirkulasi ekonomi kan supply and demand tuh. Kalau memang Ya. kebutuhan kopinya tinggi, harusnya juga supply-nya diperbanyak gitu. Kenapa nggak secara automatically orang nanam kopi karena kebutuhannya banyak ya? Iya, tidak semua tempat cocok ditanami kopi. Yang kedua, bicara komoditas itu kan petani itu pinter nanam tapi tidak pinter Merawat. mengolah dan menjual. Tidak pandai berbisnis gitu ya. Sehingga secara komoditas itu kadang-kadang ini sangat in di pasar, tapi di tingkat petani harganya murah, jatuh. Sehingga petani kapok gitu. Contohnya banyak lah, tembakau atau apapun itu ya. Itu harga di pasaran sangat tinggi, tapi di tingkat petani sangat rendah. Sehingga petani kapok gitu untuk menanam itu. Gitu. Ada mata rantai yang salah di mana itu, Mas Pawo ya, sehingga kemudian petani tidak bisa mendapatkan harga yang ideal. Saya kira disinilah pentingnya kehadiran negara. Kehadiran negara melakukan pendampingan sampai perlindungan ya. Ya. Jadi karena kalau tidak ya autopilot. Ketika autopilot kan siapa yang Mekanisme pasar. kuat dia akan menjadi raja di pasar. Dia mengendalikan, mengontrol segala macam itu yang membuat kemudian ya ini menjadi tertindas gitu kan. Ya saya kira kayaknya bukan cuma kopi aja ya. Hampir semua komoditas. Yang lain ya, termasuk tembakau yang juga menjadi unggulan di NTB ya. Iya. Itu Nah, peran pemerintah tadi tuh, kira-kira intervensi pemerintah apa yang idealnya bisa dilakukan sehingga kemudian terdampingi dan terlindungi tadi tuh? perannya banyak ya. Pertama dari sisi perlindungan komoditas. Standarisasi produk itu kan hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan ya. Produk yang bagus, serapan dunia seperti apa, itu kan pemerintah harus melakukan kontrol. Dari mulai bibitnya seperti apa, pola tanamnya seperti apa, edukasi ke petani, gitu kan. Edukasi itu kan juga ada dua, edukasi tentang persoalan pertanian itu sendiri. Yang kedua tentu terkait dengan model bisnisnya seperti apa, kan seperti itu. Sebenarnya kelihatannya nggak terlalu sulit ya untuk diintervensi sama pemerintah ya. Seharusnya tidak. Ini hanya butuh kemauan dan Keberpihakan lah ya. keberpihakan gitu ya. Jadi tidak, karena apa? Dan secara komoditas itu tadi, ini dibutuhkan banyak orang, pasarnya ada, sudah jelas gitu ya. Ya tapi kan kita bisa lihat misalnya dari sekian program unggulan, kopi masih nomor urut sekian gitu nggak ya. masuk. Malah nggak masuk gitu. Padahal misalnya dibanding dalam konteks Indonesia, sawit misalnya. Sawit tidak bisa dijual di pasar, tidak bisa dijual di warung. Kopi bisa gitu. Bisa dengan cepat dievaluasi lah gitu kira-kira ya. Iya. Nah kita itu secara potensi di dunia itu sebenarnya nomor satu. Potensi lahan, Potensi lahan dan kualitas. Kualitas. Secara kualitas? Iya. Yakin nih? Iya. Karena apa? Karena kita daerah tropis, khatulistiwa. Kita punya 130 gunung berapi. Anda bisa bayangkan kesuburan tanah kita. Satu contoh, Blue Mountain Jamaika, itu hak patennya Australia. Ketika ditanam di Indonesia, terutama di Gayo, jauh lebih bagus daripada aslinya. Begitu juga Bourbon dari Afrika misalnya. Dan di masa lalu juga begitu. Kopi bibitnya dibawa oleh para pedagang dari Arab gitu ya. Dari Ethiopia dibawa ke Arab, kemudian ditanam di Nusantara, ternyata lebih bagus di sini gitu kan. Menentukan kualitas kopi itu dari apa itu, Mas? Dari rasa, aroma? Ya banyak
variabel ya. Kalau saya kan ngertinya kan kopi kampung tok soalnya gitu ya. Iya, ya Jadi justru ketika- itu ironi kita itu kan begitu ya. Kita berada di sentra kopi, tapi kita sendiri tidak memahami. Justru membeli kopi dari luar, Hmm. ya kan. Kita lebih kalau kita ke warung-warung, yang muncul kan kopi-kopi sasetan, Ya, ya. yang padahal itu kopinya hanya 10%. Sisanya hanya 10%. gula dan campuran ini itu gitu. Ya itu yang kita anggap enak. Artinya kan ini sudah kejahatan pasar gitu ya. Orang dikondisikan, dimanjakan lidahnya. Kebohongan publik bahkan itu. Iya. Yang terakhir kan susu kental yang ternyata tidak ada susunya itu kan. Iya. Dalam konteks kopi sama seperti itu gitu loh. Kopi aslinya justru entah dibawa ke mana gitu ya. Nah ini kan kita ingin menjadikan tuan rumah di negeri sendiri, Ya. bahwa edukasi yang kita lakukan itu ya dari tingkat hulu sampai hilir, gitu kan. Jadi di hulu ya kita mesti bicara tentang produksi pertaniannya. Jadi harusnya Mas Pao ini bikin campaign ayo menanam kopi gitu. Nah, itu sudah kita lakukan, cuman ya kita cukup tahu diri, keterbatasan kita. Yang jelas kita sudah memulai itu. Iya. Soal bahwa itu direspon, tapi animo masyarakat luar biasa. Animonya luar biasa. Jadi bibit baru 3 bulan bisa kita beli gitu. Oh, gitu. Bahkan bibit saja itu ya. Kita nggak ada. Tidak ada pembibitan kopi di NTB. Oh. Selama ini bibit kita beli dari luar. Padahal kan bukan hal yang sulit untuk melakukan pembibitan Seharusnya kopi, ya. Seharusnya tidak. Pemerintah hanya perlu mengedukasi ini loh benih-benih yang bagus. Ya. Kita petik yang seperti ini, cara tanamnya seperti ini. So far, menurut Mas Pao, kualitas kopi terbaik yang pernah Mas Pao tahu itu dari mana? Aceh. Aceh, Gayo. Aceh, Gayo. Kenapa? Karena dari proses tanam sampai pasca panen, para petaninya sudah sangat melek. Ada intervensi pemerintah di Gayo? Intervensi perusahaan besar justru. Oh, oke. Mereka melakukan pendampingan ya? Iya, ya pendampingan, tapi sisi lain sebetulnya lebih banyak penghisapan gitu kan. Karena tetap saja kopi di petani dibeli murah gitu. Oke. Kalau kita datang ke Gayo, Pak ada Arabica, wah kita punya 33 varietas, masing-masing 5 grade mas. Gitu. Wow. 33 varietas, masing-masing 5 grade. Kaya banget. Hanya di Gayo saja. Hanya di Gayo saja. Wow. Ini benar-benar sesuatu pengetahuan yang baru buat saya soal kopi ini. Luar biasa ya Gayo. Kalau di NTB berapa banyak varietas? Mungkin sekitar 8 atau 9 varietas. Berapa grade? Belum ada grade. Belum ada grade, Belum ada standar grade. ya? Ya, standar. Karena Oke. serapan terbesar masih Tengkulak. Yang membeli itu masih Tengkulak. Jadi semua kopi dibeli sama harganya. Jadi idealnya mata rantai bisnisnya tuh seperti apa skemanya Mas? Skemanya ya standar aja, sama seperti tembakau. Pertama kita mesti melihat kualitas produk gitu ya, sesuai. Kalau memang dia bagus ya mestinya di grade Di grade yang premium, lebih tinggi, premium. gitu kan, medium. Jadi nggak disamaratakan. Pasarnya pun pasti berbeda gitu kan. Yang premium tentu Mahal. lebih mahal, pasarnya juga khusus. Yang medium, lalu yang ketiga pasar rakyat, gitu kan. Nah di sini kan belum, bahkan petani sendiri belum teredukasi soal itu. Sehingga ya petik asal petik, hijau, kuning, hitam, merah semuanya petik asal petik. Karena kalau petik pilih, ya tentu kosnya Iya, jadi lebih iya. tinggi gitu. Iya, iya. Padahal semua buah, kemudian semua tanaman kan ada grade-nya gitu ya. Misalnya tembakau,
daun pertama murah, kedua agak mahal, ketiga puncak daun, bentuknya bagus, rasanya lebih enak. Mangga pun seperti itu. Yang matang pertama, matang kedua, matang ketiga itu secara bentuk berbeda, secara rasa berbeda. Kalau kopi berapa kali panen untuk bisa ditanam lagi? Harus ditanam ulang lagi? Idealnya 15 sampai 20 tahun. Iya, tapi banyakkan kopi kita ini sisa-sisa warisan Belanda atau tahun 80-an. Jadi usianya sudah di atas 30 tahun. Kebanyakan yang ada di Sapit, yang ada di Sabuk Rinjani itu rata-rata kopi-kopi lama yang sudah tidak produktif lagi. Udah harus diganti ya? Harusnya sudah harus diganti, diremajakan lagi. Tapi bibit nggak ada. Oh, Oke, that's the problem. So mudah-mudahan nanti bisa didengar lah sama terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan ya, bahwa kopi ini merupakan komoditas yang perlu mendapat perhatian, terutama karena di Lingkar Rinjani itu daerah yang sangat cocok ya untuk ditanam kopi. Oh ya, kalau kita bicara ya luas banget tuh. Gunung Rinjani itu gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. So ya ini kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kita bicara kesuburan, kita bicara apapun itu, ini sudah surganya ya, tanaman. Kalau kita bicara kopi, ya tapi, tinggal disentuh sedikit saja itu sudah. Tapi ngomong-ngomong soal Rinjani itu kan bukan sekarang ya. Rinjani adalah magnet pariwisatanya Lombok, salah satu magnet pariwisatanya Lombok. Nah, ketika dikorelasikan dengan kopi tadi, bisa nggak kemudian kopi ini menjadi daya dukung pariwisata bagi Rinjani? Bukan hanya bagi Rinjani, kita ngomong NTB gitu ya. Pertama, brand kita itu wisata halal, tapi kita masih jualannya bir. Realistis ini. Gitu kan? Ya boleh jualan bir silahkan, tapi brandingnya ketika kita ngomong wisata halal kan harusnya konsisten dong gitu kan. Nah, suguhannya itu opsi. Enggak, ini kita ngomong korelasi kan gitu kan. Yang kedua, orang selalu bicara tentang keunikan. Sekarang orang datang kemana-mana oleh-olehnya apa? Kopi gitu kan. Yang ketiga, kebun kopi sendiri bisa jadi destinasi wisata yang sangat menarik. Agrowisata. Apa yang menariknya melihat kebun kopi begitu doang tuh? Bisa disetting seperti apa emang? Rata-rata orang bahkan belum pernah melihat pohon kopi secara langsung. Apalagi proses petik, proses pengolahannya. Kecuali kalau yang Mas Pao lakukan. Jadi ada kebun kopi di situ, ada coffee lab di situ, sehingga orang tahu proses. Di beberapa daerah kopi sudah mengembangkan itu. Di Jember, di Banyuwangi, di Lombok Bali, belum, Lombok belum. Ya. So kalau itu ada gitu kan, ini kan bisa menjadi daya dukung pariwisata juga. Kita ngomong geopark, kelestarian lingkungan dan segala macam. Kopi saya kira juga cocok untuk tanaman penghijauan. Kan untuk perengan-perengan bukit yang gunung-gunung yang terbengkalai, kenapa nggak dikopikan saja gitu? Akarnya bagus ya, maksudnya untuk serapan airnya apa? Ya jelas, karena dia perdu kalau untuk dataran tinggi. Kalau dataran rendah, robusta, apalagi dia bentuknya pohon, jelas sangat bagus. Ya kalau saya sih mungkin menganggapnya kopi itu lebih menjadi semacam supporting system dalam konteks merchandise gitu ya, kekhasan dari satu daerah gitu. Kalau kemudian di set up menjadi sebuah destinasi itu tentu itu hal yang berbeda lagi gitu. Kita ngomong soal konsep pariwisata yang khusus gitu. Dan hal ini agak tapi nyatanya sekarang kan seperti pernyataan Kang Hari tadi, kopi itu sudah menjadi satu tren dunia gitu ya. Orang di mana-mana bicara tentang kopi. Anak-anak muda itu sekarang curiosity-nya juga luar biasa tentang kopi ya. Nongkrong di kedai kopi itu tidak sekedar nongkrong, mereka juga pengen tahu. Gitu kan. Kita bicara lifestyle itu kan sebenarnya tidak sebanal, tidak ringkih yang kita bayangkan. Kita bicara musik, anak-anak muda sekarang sangat mendalami soal karakter musik. Soal kopi pun sama.
Mereka tidak sekedar Ini benar-benar. nongkrong di kedai, Bener, mereka Mas. ingin tahu juga ini kopi dari mana, ada apa, gitu loh. Jadi yang menarik dari kopi itu bukan hanya cita rasanya, tapi juga cerita di baliknya, gitu. Iya, iya, iya. Jadi banyak hal yang bisa dikulik dari situ. Termasuk ya kalau kita melihat spot-spot baru wisata sekarang gitu ya, orang dataran tinggi identik dengan apa sih gitu? Kopi, stroberi. Nah, ada kopi nggak di sana? Ada kebun kopi nggak? Bisa petik kopi nggak? Gitu kan? Bisa ngelihat proses kopi nggak? Gitu. Berapa kebutuhan NTB untuk membuka lahan baru yang ideal gitu untuk supaya kebutuhan kopi di NTB saja terpenuhi gitu? Tidak perlu membuka lahan baru, memaksimalkan yang ada saja. Itu sudah luar biasa. Potensi lahannya 6.000 hektar hanya di satu kecamatan Sembalun. Satu kecamatan saja 6.000 hektar. Itu hanya di Sembalun untuk Arabica ya, belum yang Robusta. Di ketinggian 400 sampai 800 itu ideal untuk Robusta. Potensi kita bisa sekitar 120 sampai 150 ribu hektar se-NTB itu yang bisa cocok untuk ditanami kopi. Selain Sembalun mana lagi Mas di NTB ini? Untuk Arabica itu yang kopi dataran tinggi kan di atas 1000 mdpl ya, yaitu kita punya 2 gunung lah ya, 3 sama kalau Gunung Sangyang kan karena di pulau gitu ya. Kalau Lombok jelas Lingkar Rinjani gitu ya. Rinjani kan sekarang baru Sembalun gitu. Ya. Tapi sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan juga di Lombok Utara, di bagian atas gitu. Di Sumbawa, di Tepal itu dari masa kolonial sudah penghasil kopi. Pegunungan Batu Lanteh gitu. Terus Sampai sekarang ya? sampai sekarang. Kemudian di Tambora, di Gunung Tambora itu juga ada perkebunan tua dulu dibuka oleh perusahaan Swedia. Perusahaan Swedia Ya, di masa kolonial? iya, mereka beli sama pemerintah Belanda lahan di Tambora untuk dibuat kopi kan. Yang kita kenal sekarang namanya daerah Pesanggerahan di Pancasila Naik itu kan di situ ada bangunan-bangunan lama gudang kopi warisan Belanda, tapi sebenarnya itu perusahaan Swedia. Iya. Berarti kopi ini sempat mengalami masa keemasan, tetapi kemudian menjadi tidak seseksi dulu lagi itu karena persoalan kebutuhan pasar yang berubah ya. Artinya begini, ada komoditas yang secara ekonomis itu lebih. Kalau pasar sebenarnya tidak berubah. Pasar tidak berubah. Terus apa yang bikin dia jadi nggak seseksi? Yang berubah kemudian adalah pasar ini kan juga dinamisnya begini. Banyak produk-produk turunan, produk-produk imitasi tiruan kayak kopi. Ya. Kopi tidak harus lagi dari kopi murni karena itu lebih mahal misalnya gitu kan. Sehingga kebutuhan untuk kopi itu lebih murah, lebih bisa dikendalikan cita rasanya dengan produk-produk tiruan yang itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan dan segala macam, seperti susu itu tadi. Kimiawi berarti. Kimiawi gitu kan. Kalau kita bicara kopi saset itu kan pasti di situ ada pengawet jelas. Selain bahan-bahan yang kemudian perasa. Kopi seluruh Indonesia dikumpulkan jadi satu rasanya sama terus setiap hari nggak mungkin gitu. So dia harus ada pengawet, harus ada perasa kopi gitu ya. Kopi saset tidak menyehatkan ya? Sangat. Berbahaya malah gitu. Berbahaya. Oh, hati-hati pabrik kopi ini. Makanya Supaya kalau lebih kampanye menjaga. kita itu kan dari gunting beralih ke giling gitu. Dari gunting beralih ke giling, dari saset beralih ke tumbuk. Oke. Nah, Mas, terus dari proses pendampingan yang sudah dilakukan itu, sekarang sudah sejauh apa pencapaiannya tuh? Apa udah mulai panen atau bagaimana? Belum, kita baru mulai tanam ya. Mulai tanam, kemudian kita juga kampanye untuk merawat pohon-pohon yang sudah ada gitu. Misalnya kemarin sama teman-teman dari Leuven University itu kita ngajarin petani bagaimana membuat perangkap hama dari bahan-bahan yang sederhana. Sabun, cairan sabun digantung di pohon-pohon kopi supaya hama-hama itu terperangkap di situ gitu. Jadi
itu di tingkat petani. Kemudian entrepreneurship-nya juga mulai kita dampingi, kita tata. Ayo jualan kopi, jangan jualan gula gitu. Ayo kita serap produk masyarakat, jangan dari pabrik, jangan menguntungkan pengusaha besar saja, tapi langsung kita serap kopi dari masyarakat, kan seperti itu. Ya, idealnya sebuah area perkebunan atau area hutan gitu ya, area-area yang mempunyai komoditas-komoditas tertentu itu memiliki sebuah sentra industri ya. Nah sayangnya kalau saya lihat di Lombok ini kan belum memiliki sentra industri. Jadi apalagi dengan visi gubernur yang sekarang ya, bahwa komoditas-komoditas yang ada itu dibuat menjadi industri olahan seperti itu gitu. Nah sampai sejauh ini ada nggak langkah-langkah Mas Pau untuk menuju ke sana itu gitu, industrialisasi kopi lah? Ya makanya kita buat kopi lab ini kan. Kita buat kopi lab ini kan rencana juga kita akan produksi kopi, terutama kopi premium, supaya kita tuh punya identitas. Kopi Lombok tuh kayak gini loh gitu. Secara cita rasa, karakternya kayak gini tuh keluar semua di situ gitu kan, dengan perlakuan yang sesuai standar internasional tentu. Tanamannya seperti apa, kemudian bijinya seperti apa, diolah seperti apa, sehingga karakternya nemu gitu. Ini yang membedakan kopi Lombok dengan yang lain. Kan kita bilang kalau diperlakukan sama sebenarnya tidak ada sana lebih enak dari sini, enggak. Tapi masing-masing punya keunikan, punya karakter yang sama satu varietas, ketika tanahnya beda, iklimnya beda kan beda cita rasanya gitu. Jadi secara keseluruhan Mas Pau termasuk sepakat ya tentang industrialisasi produk-produk olahan. Loh sangat dong. Itu kan untuk menaikkan nilai jual. Oke, Mas Pau, terakhir ya. Siap. Satu statement yang bisa mengkorelasikan antara tadi filsafat, kopi, dan pariwisata. Apa? Ya, filsafat itu kan tidak tumbuh dari ruang hampa ya. Orang mencari hikmah itu ketika dia justru terjun bergulat ke lingkungan sosial. Disitulah eksperimen-eksperimen sosial itu diperlukan. Jadi kalau ada orang bilang, wah Pau ini nggak konsisten, kadang-kadang berkesenian, kadang-kadang LSM, kadang-kadang apa sih ini? Makhluk apa sih ini? Ya saya bilang, nggak mungkin seorang Imam Syafi'i misalnya bisa merumuskan sekian varietas hukum Islam yang sangat banyak, dari soal cara wudhu sampai bagaimana hukum ini itu gitu, kalau dia tidak terlibat dalam persoalan-persoalan sosial. Kita bicara kesenian, loh kesenian harus tumbuh dari masyarakat. Kalau masyarakat petani lalu diajarin kesenian urban, ya keliru kan gitu kan? Nah, filsafat itu hasil dari belajar tentang realitas kondisi masyarakat. Nah, bicara masyarakat itu salah satu perekatnya itu adalah kopi. Gitu kan. Kopi menjadi bukan sekedar suguhan, tetapi juga menjadi medium untuk bertemu, berkumpul. Nah, kaitannya dengan pariwisata apa? Saya memaknai pariwisata itu sebenarnya lebih ke silaturahim ya. Jadi ada perjumpaan dari kultur-kultur yang berbeda, orang saling mengunjungi, saling belajar, saling berbagi. Di saat mereka bertemu itulah. Di saat mereka bertemu itu juga butuh kopi. Kopi menghidupkan suasana. Kopi juga menjadi cerita tersendiri gitu ya. Artinya bicara kopi sebagai bagian dari pariwisata, dia juga menjadi satu komoditas penting dalam dunia pariwisata. Media silaturahmi bahkan ya. Karena kita memahami pariwisata itu sebagai media silaturahmi gitu kan. Nah, kopi ini kan ada ketika silaturahmi terjadi gitu. Jadi bicara filsafat, bicara kopi, bicara pariwisata ini kan satu alur seperti sungai gitu kan, dari hulu melewati lembah-lembah sampai ke ujungnya gitu. Jadi ini sebenarnya saling sambung, bahwa di dalamnya juga ada
banyak sekali riak-riak, ada banyak sekali benturan-benturan, tetapi dari situlah kejernihan sungai itu terjaga setelah dia nabrak batu-batu kan gitu kan. Dalam konteks ternyata kopi yang kita suguhkan ini juga melewati proses yang sangat panjang gitu kan. Oh ini kopi dari Ethiopia, ini kopi dari Tepal, ini kopi dari Sembalun, ada cerita di situ. Nah, ceritanya apa? Bagaimana nasib petani di sana? Bagaimana kopi itu ditanam di sana? Seperti apa sih daerah itu? Memicu juga orang untuk berwisata, mengunjungi, bersilaturahmi ke sana kan seperti itu. Betul. Benang merahnya tadi sudah dijabarkan secara cantik sekali, secara apa ya namanya lebih memiliki keterikatan yang sangat relevan gitu ya. Nah, jadi kita memaknai kopi tidak hanya sebagai sebuah komoditas yang bisa kita hidangkan dan kita minum setiap hari, tetapi juga menjadi sebuah media perekat kita dalam bersilaturahmi, termasuk di dalam perjumpaan-perjumpaan kita dalam konteks pariwisata. Nah, untuk itu saya sekali lagi berterima kasih Mas Paul atas waktunya. Sama-sama, ini kan? merupakan sebuah diskusi yang menarik, yang sangat memberi nutrisi yang luar biasa, terutama terhadap pengetahuan kita terhadap soal-soal kopi ini gitu ya. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama channel saya Ari Garmono. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.